Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam rengkuhan Allah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai rengkuhan Allah pagi ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika Engkau boleh menjaga kami di dalam istirahat kami tadi malam. Dan ketika pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Kini Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami boleh mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini dan pada hari-hari berikutnya. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan juga tetap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki harapan. Setiap kita pasti memiliki cita-cita. Setiap kita memiliki mimpi dan keinginan-keinginan yang hendak kita capai, terlebih di tahun ini, di tahun 2021. Saya punya harapan dan saya yakin Bapak Ibu juga punya harapan untuk di tahun 2021 ini. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan rekan-rekan saya melalui video call. Kami bercakap-cakap dengan begitu asik membicarakan rencana-rencana dan harapan-harapan yang ingin kami capai di tahun 2021. Lalu ketika kami dengan begitu asik menceritakan setiap harapan kami, salah satu teman kami berkata demikian. Terus, apa sih yang udah kalian lakukan? Bapak Ibu, pertanyaan itu begitu menyadarkan saya bahwa, oh iya ya, ternyata saya belum melakukan apa-apa. Selama ini saya belum melakukan apa-apa. Saya masih terjebak dalam sebuah harapan-harapan yang ada di pikiran saya. Jikalau Bapak Ibu ingat, hari ini adalah tanggal 16 Januari. Itu berarti 16 hari sudah kita menjalani tahun 2021. Dan jika sampai pada hari ini kita belum juga mengambil sebuah langkah, maka itu berarti selama 16 hari kita hanya diam saja. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk merenungkan sebuah kisah yang diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kisah ini bercerita mengenai pengalaman Petrus. Mari kita membuka Alkitab kita membaca dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Saya akan membacakannya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, saya meyakini kisah ini begitu akrab dengan kita. Bahkan mungkin sudah berkali-kali kita membaca kisah ini. Dan sudah berkali-kali kita mendengarkan kisah ini dikhotbahkan. Tapi marilah hari ini, pada pagi hari ini kita melihat kisah ini dari sisi Petrus. Dari pengalaman Petrus. Bapak Ibu rekan-rekan, mari kita bayangkan dulu situasi keadaan yang terjadi pada saat itu. Alkitab mengatakan bahwa perahu diombang-ambingkan. Itu berarti perahu tidak dalam keadaan yang stabil. Pada saat itu perahu sedang berada dalam keadaan terguncang ke kanan, ke kiri, terombang-ambing ke kanan, ke kiri, dan angin bertiup dengan kencang. Ada angin sakal pada saat itu. Sudah terombang-ambing ke kanan dan ke kiri, angin bertiup dengan kencang, dan pada saat itu keadaan masih cukup gelap. Alkitab mengatakan bahwa pada waktu itu kira-kira terjadi pada jam 3 malam. Itu berarti keadaannya masih cukup gelap. Belum ada sinar matahari yang muncul. Di tengah situasi yang demikian, di antara murid-murid yang lain, Petrus menjadi satu-satunya murid yang dengan berani mengajukan sebuah tawaran. Petrus mengajukan sebuah tawaran. "Kalau itu engkau, suruhlah aku datang jalan di atas air." Dan Bapak Ibu, tawaran itu diterima oleh Yesus dan Yesus mengatakan, "Datanglah." Marilah kita mengira-ngira situasi hati Petrus pada saat itu. Petrus mungkin saja berpikir dalam hatinya atau ada percakapan di dalam hati dan pikirannya, "Aduh, datang gak ya? Keluar gak nih ya saya dari perahu? Tapi masih gelap nih, saya gak kelihatan apa-apa. Dan angin masih bertiup dengan kencang dan perahu masih terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Dan lalu berapa langkah untuk saya sampai ke sana?" Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, bayangkanlah situasi dan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin ada dalam diri Petrus pada saat itu. Dan dengan demikian, melangkah menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Apalagi untuk mengambil langkah pertama. Ketika situasinya tidak baik, ketika situasinya sulit, lalu melangkah menjadi hal yang juga sulit untuk dilakukan. Di tengah keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit, gelap, tak ada satupun yang terlihat, bukankah lebih baik diam saja di atas perahu dan berharap keajaiban terjadi? Bukankah lebih baik berdiam saja di perahu, berharap ombak segera reda, angin segera menghilang, dan matahari segera muncul?
Bukankah di tengah situasi yang demikian kita kerap kali memilih untuk diam saja dan menunggu situasi menjadi lebih baik? Tapi Petrus tidak melakukan itu. Ia mengambil sebuah langkah awal. Ia mengambil langkah untuk keluar dari perahu, berjalan, mengambil langkah-langkah berikutnya. Namun ketika dirasa oleh Petrus angin, Petrus menjadi takut dan langkahnya jadi terhenti. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, kadangkala melangkah menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Terlebih ketika situasi tidak sedang mendukung. Oleh karena itu, kadangkala kita memilih untuk diam saja sambil menunggu situasi menjadi baik. Namun kapan hal itu terjadi? Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan situasi baik itu akan terjadi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Lalu, ketika pandemi ini masih tetap ada di tahun 2021, apakah kita memilih untuk diam di dalam perahu sambil menanti keajaiban terjadi? Atau kita memilih untuk keluar dari perahu, mengambil langkah awal, mengambil langkah pertama untuk setiap harapan, untuk setiap hal yang kita perjuangkan di tahun ini? Maka apa yang menjadi pilihan kita? Diam dan menunggu, sedangkan waktu terus-menerus berjalan. Tanpa terasa hari ini sudah tanggal 16. Itu berarti sudah 16 hari kita lewati tahun 2021. Apakah kita masih mau tetap diam atau dengan berani melangkah? Melakukan hal-hal baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Dengan berani melangkah meski situasinya tidak mudah. Berani mengambil sebuah keputusan untuk hidup kita menjadi hidup yang lebih aktif, tidak melulu diam dan menunggu. Melangkahlah Bapak Ibu bukan karena kekuatan, kegagahan, dan keberanian kita. Tapi melangkahlah dengan sebuah keyakinan bahwa ada Tuhan yang senantiasa menjadi teman seperjalanan kita. Ada Tuhan juga yang senantiasa melangkah bersama dengan kita. Melangkahlah karena Ia adalah Tuhan yang akan selalu dengan setia menemani setiap langkah kehidupan kita. Bahkan ketika kita harus terjatuh sekalipun, tangannya selalu ada untuk mengangkat kita. Tangannya selalu ada untuk menuntun kita kembali berjalan, kembali melangkah. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, selamat meneruskan perjalanan di tahun 2021. Jangan lupa untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk menginjak tahun ini. Ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk melalui tahun 2020 dengan baik dan memasuki tahun 2021. Kami yakin dan percaya kemampuan itu bukan karena kuat dan gagah kami, juga bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semua hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami memiliki banyak sekali harapan, banyak sekali cita-cita, banyak sekali impian, banyak sekali hal-hal yang ingin kami capai di tahun 2021.
Tetapi kami tahu ketika kami melakukan hal itu semua, ketika kami ingin mencapai itu semua tanpa melibatkan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Izinkanlah kami Tuhan pada saat ini untuk menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan pada hari ini untuk mereka yang masih terbaring sakit. Kami berdoa untuk kesembuhan mereka semua. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan pemulihan. Berkatilah Tuhan setiap perawatan yang mereka lalui. Berkati juga setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Biarlah itu semua boleh menjadi sarana untuk memperoleh kesembuhan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau menolong dan menguatkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang pada saat ini tengah bergumul akan pekerjaan kami. Kami yang bergumul akan pekerjaan kami, akan sekolah kami, atau setiap hal yang masih kami perjuangkan pada saat ini untuk keluarga kami. Kiranya Engkau yang senantiasa melihat dan menolong kami. Berkatilah Tuhan agar kami dapat melalui pergumulan kami dengan baik. Berkatilah Tuhan agar pergumulan ini dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kehidupan pelayanan gereja GKI Kaving Polri ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan setiap para penatua yang ada, setiap aktivis yang ada, setiap pengurus di komisi-komisi. Kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat, memberikan mereka tuntunan, agar setiap mereka boleh melakukan pelayanan dengan hati yang penuh bersukacita, dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur, sehingga pelayanan yang mereka lakukan dapat menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menilik bangsa dan negara kami, memperhatikan kehidupan bangsa dan negara kami, memberikan hikmat kepada setiap pemimpin yang ada. Biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi dengan baik. Karena kami yakin dan percaya Engkau menolong dan memberikan hikmat kepada setiap pihak yang pada saat ini tengah berjuang agar kondisi pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Kami serahkan semua doa dan permohonan ini, permohonan kami Tuhan, ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.